Memasuki libur sekolah, Natal dan Tahun Baru, sejumlah moda transportasi di Jakarta dipadati penumpang. Para penumpang mengaku sengaja memanfaatkan momen liburan dengan pulang ke kampung halaman. Terminal bus Kalideres Jakarta dipadati penumpang di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kebanyakan penumpang sengaja pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan momen berlibur bersama keluarga. Para penumpang mengaku sengaja memilih moda transportasi darat karena biaya tiket yang lebih murah. Mau liburan, pulang ke rumah. Mau liburan gitu. Ya. Memang lagi libur ya, udah libur Kerja. Setiap tahun memang pulang, Mas. Ya setiap tahun lah. Ya. Harga? Ada nggak? Ya ada dikit lah. 25, 50 ada. Ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 1,19 juta penumpang melintas di Bandara Suta dengan jumlah penerbangan mencapai 782 pesawat, baik domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Suta diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Hari Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang di Terminal Penumpang Nusantara Tanjung Priok juga mengalami lonjakan. Bahkan peningkatan jumlah di tahun ini mencapai 100% dibandingkan dengan periode libur Nataru tahun lalu. Para penumpang mengaku memilih kapal laut sebagai moda transportasi karena harga tiket yang terjangkau. Kemana bang? Ke Makassar Pak. Ke Makassar. Rencananya mau ngapain di sana bang? Berlibur Pak. Liburan ya? Ya. Oh, jadi memanfaatkan libur Nataru ini ya bang? Iya Pak. Ke kapal? Iya. Naik kapal apa bang nanti? Apa? Napul Pak. 60. Jam berapa keberangkatan? Jam 2 malam. Oh, biasanya berapa jam sih ke Makassar? 2 hari 9 jam. Puncak arus libur Natal diperkirakan terjadi pada hari ini 23 Desember 2025. Sedangkan puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Belum terjadi penumpukan kendaraan. Ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Kenaikan volume kendaraan terjadi saat momen Nataru dan libur anak sekolah. Meski terjadi peningkatan, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sementara polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Jessica Winoto di Stasiun Senen Jakarta dan rekan Ismail di Tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Namun kita ke Jessica terlebih dahulu pemirsa. Selamat siang Jessica, bagaimanakah kepadatan penumpang di Stasiun Senen pada siang hari ini? Ya,
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen ini memang sudah sejak pagi tadi sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak berangkat meninggalkan Jakarta maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Tetapi untuk saat ini tepatnya tadi sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat ini tadi adanya kunjungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Arifatul Khoiri Fauzi. Karena dan saat ini pun kami melihat bahwa Menteri PPPA ini sudah memasuki ke area peron untuk meninjau kondisi di stasiun Pasar Senen secara khususnya untuk dari fasilitas bagi anak-anak yang disediakan oleh stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tetapi untuk selain itu, Pram dan juga pemirsa, kami menyampaikan bahwa memang 2 hari jelang perayaan Hari Raya Natal dan juga 8 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026 ini memang terjadinya lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen karena memang diperkirakan pada hari ini ada sebanyak 16.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dan sebanyak 13.000 penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Sementara untuk secara keseluruhan di Daob 1 Jakarta ini hari ini diperkirakan ada 46.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta. Maksud kami akan diberangkatkan dari Jakarta menuju kota masing-masing atau kota tujuannya, dan juga sebanyak 40.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta di KAI Daob 1 Jakarta ini yang meliputi stasiun Pasar Senen dan juga Gambir dan lainnya. Lalu Pram dan juga pemirsa, kami menyampaikan bahwa memang mulai dari hari ini tepatnya pada tanggal 23 Desember hingga 25 Desember ini akan menjadi puncak atau menjadi tanggal favorit bagi para penumpang untuk melakukan perjalanan menuju Jakarta maupun keluar Jakarta. Tetapi untuk secara data yang kami dapatkan bahwa yang tertinggi tingkat okupansi mencapai 95% berada di tanggal 24 Desember 2025. Sehingga Pram dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di stasiun Pasar Senen, apakah nantinya semakin siang akan semakin ramai ataupun sebaliknya. Tetapi ada pun juga himbauan dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini untuk bagi para penumpang yang hendak berangkat maupun datang di stasiun Pasar Senen ini akan terus memantau anak-anak yang dibawa sehingga tidak hilang dan juga barang bawaannya tidak hilang atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Sementara itu, Pram. Baik, dari stasiun Pasar Senen Jakarta, Jessica Winato, kita beralih pemirsa ke tol Jakarta Cikampek akan menuju rekan Ismalia di sana. Halo, selamat siang rekan Ismalia. Kabar perkiraan puncak arus mudik Nataru di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk perkiraan puncak arus libur Nataru ini diperkirakan pada hari ini 24 Desember 2025 hingga 26 Desember 2025. Namun Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini di tempat kami melaporkan di kilometer 47 ruas jalan tol Jakarta Cikampek, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan ataupun mungkin kemacetan di tempat kami melaporkan. Yang memang dapat kami ceritakan sedikit untuk arus lalu lintas di siang ini sudah mulai cukup lengang, berbeda dengan pagi tadi. Ini memang cukup padat kalau tadi pagi, namun untuk siang hari ini sudah cukup lengang dan memang kendaraan masih terus-menerus melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Yang memang untuk keadaan ini memang berbeda dari hari biasanya karena memang pada momen ini merupakan momen libur Nataru yang dimana para masyarakat Jakarta atau yang tinggal di Jakarta ini banyak yang berlibur ke luar-luar daerah Jakarta. Dan untuk polisi lalu lintas ini juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang nantinya akan diberlakukan di ruas-ruas, terutama di ruas tol Jakarta Cikampek jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan atau mungkin kemacetan, sehingga arus lalu lintas ini kembali lancar, tidak ada ketersendatan, sehingga para masyarakat yang sedang berlibur untuk libur Nataru ini diharapkan atau dihimbau untuk tetap dalam kondisi prima, baik itu kendaraan maupun kondisi badan, sehingga tetap liburan dengan sehat dan selamat. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek, dan tadi sebelumnya rekan kami Jessica Winato langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, beri keamanan dan kenyamanan pemudik Nataru di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta, petugas kerahkan anjing pelacak. Pemeriksaan pastikan bus dan barang bawaan calon penumpang aman.
Anjing pelacak ini dikerahkan petugas menghampiri setiap penumpang yang membawa sejumlah barang-barang di terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Anjing pelacak mengendus sejumlah koper serta tas calon penumpang. Tidak hanya itu, armada bus yang ingin berangkat turut dideteksi anjing pelacak, khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mendeteksi benda-benda berbahaya maupun terlarang seperti narkotika, bahan peledak, dan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Kita dengan menyiapkan anjing pelacak ya untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang yang akan berangkat dengan menyisiri ruang tunggu, kemudian pada kendaraan bis, barang bawaan penumpang yang dibawa supaya tidak ada barang-barang yang dilarang ya. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi besok hingga 26 Desember. Sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, emosi seorang pria tak terkendali pada pegawai toko roti. Emosi pria itu tersulut setelah mengetahui seorang nenek ditolak membeli roti akibat membayar dengan uang tunai. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran, kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat hari raya biasanya penjualan parsel meningkat, namun jelang Natal kali ini penjualan parsel di sentra penjualan parsel di Cikini, Jakarta Pusat justru turun hingga 50%. Akhirnya pedagang memaksimalkan penjualan via online. Dan berikut liputan dari jurnalis iNews Amrina Rida. Ya, pemirsa, momen Natal dan juga Tahun Baru ini akan segera tiba, dan biasanya di momen-momen tersebut salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah saling bertukar parsel. Nah, salah satu tempat penjualan parsel yang cukup terkenal di Jakarta ini adalah di area Cikini, tempat kami melaporkan saat ini. Namun memang nampaknya dalam beberapa waktu terakhir ini tidak begitu banyak dari masyarakat yang datang langsung ke sini untuk membeli, alias situasinya cukup sepi dan juga tidak begitu ramai. Ini adalah beberapa contoh parsel-parsel yang dijual di sini. Contohnya adalah parsel berupa makanan yang dijual dengan harga bervariasi antara 500 hingga 750 ribu rupiah. Dan tidak hanya itu, ada jenis-jenis parsel lainnya juga yang dijual di sini. Misalnya ini adalah parsel yang isinya seperti teapot ataupun juga gelas-gelas kecil, juga piring-piring yang dijual di angka
sekitar 250 hingga 300 ribu rupiah. Nah, kita akan coba bertanya dengan penjual di sini bagaimana sih penjualan parcel di momen Nataru pada tahun ini. Kita akan coba untuk bertanya. Halo, selamat pagi Bu. Ibu boleh berbincang sebentar ya? Oke Bu, mungkin bisa mendekat sedikit. Oke, iya. Ibu kalau boleh tahu izin nama ibunya siapa Bu? Rina. Ibu Rina. Oke. Nah, Ibu Rina berjualan parcel di sini. Saya ingin tanya deh Bu, kalau dari penuturan beberapa pedagang kan memang ada sedikit penurunan gitulah. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Iya, penurunan. Cuman kita kan mainnya online ya. Jadi online-nya itu lumayan. Berarti kalau misalnya secara langsung memang mengalami penurunan begitu ya, tapi kalau untuk online cukup lumayan begitu. Kalau boleh tahu Bu, secara langsung memang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan cukup sepi. Ini penurunnya sampai berapa Bu? 40%. 40%. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri selain pada akhirnya mengantisipasi dengan cara online begitu ya, ini apa saja Bu yang mungkin dilakukan untuk bisa kembali mengaktifkan geliat penjualan parcel gitu Bu? Sekarang kan zamannya digital, jadi kita rajin-rajin nge-live, sharing-sharing ke WhatsApp, ke status apa-apa. Jadinya kan dia memancing-mancing customer pada biar balik lagi kemarin. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya secara langsung ini dibandingkan tahun lalu cukup sepi, cukup menurun. Kira-kira kalau secara langsung yang biasanya bisa terjual berapa, sekarang berapa Bu? Biasanya kan bisa ribuan, paling ini cuma ratusan kalau Natal. Oke. Nah, Ibu mungkin bisa Ibu sampaikan begitu ya, gimana harapannya Natal tahun ini meskipun sekarang sepi tapi online ada, harapannya Ibu sebagai penjual seperti apa? Harapannya semoga perekonomian di kita ini meningkat lagi, jadi biar bisa penjualan di kita nih pedagang-pedagang tuh normal kembali deh pokoknya. Terima kasih Ibu Rina atas waktunya. Nah pemirsa, tadi kita ketahui sendiri bahwa memang ternyata untuk penjualan parcel yang secara langsung di sini mengalami penurunan alias tidak banyak dari pembeli yang datang langsung ke sini. Karena itu dari pedagang-pedagang di sini pun pada akhirnya harus beralih dengan penjualan online sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan. Tentunya ini menjadi salah satu PR juga bagi pemerintah agar bisa membuat kebijakan ekonomi sehingga geliat penjualan secara langsung begitu ya di tempat bisa kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Tahun baru. Ya, pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit dan kerap dipadati wisatawan. Para wisatawan mulai berdatangan di Stasiun Tugu sejak Sabtu pekan lalu. Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan. Di Malioboro, Yogyakarta, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kota khas gudeg itu sejak Sabtu sore. Jalur pedestrian di setiap sisi jalan Malioboro tampak dipadati wisatawan yang berjalan kaki. Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi tempat paling favorit para wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain di Malioboro, Yogyakarta, wisata alam seperti Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga diserbu wisatawan. Wisatawan yang datang didominasi oleh satu keluarga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih wisata ke Pantai Parangtritis karena lokasi yang mudah didatangi dan dekat dengan berbagai lokasi wisata lain di Yogyakarta. Sementara di Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta mulai memadati Stasiun Tugu pada hari Minggu 21 Desember 2025. Arus penumpang kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang kereta api sebanyak 27.000 penumpang yang datang dari luar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang, Gali. Ini libur Nataru, bagaimana nih keramaian wisatawan di sana? Ya, selamat siang, baik pemirsa. Siang hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru juga berbarengan dengan liburan sekolah ini. Malioboro masih menjadi tempat favorit bagi para wisatawan dari berbagai daerah untuk mengisi waktu liburnya. Dan siang hari ini kawasan Malioboro mulai banyak dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dan untuk siang hari ini memang biasanya menjadi favorit bagi para wisatawan. Saya akan gambarkan secara langsung terkait suasana
di Malioboro. Dan siang hari ini memang menjadi favorit bagi wisatawan untuk mencoba jasa foto mengenakan pakaian adat Jawa. Karena ini menjadi favorit karena cukup murah atau ekonomis, cukup membayar Rp5.000 per foto, mereka sudah bisa meng-hire fotografer yang ada di sepanjang Malioboro ini. Dan juga untuk harga sewa baju adat Jawa ini satu setelnya seharga Rp25.000. Itu menjadi favorit dan masih menjadi hype bagi kalangan wisatawan untuk mengunjungi Malioboro. Dan untuk arus lalu lintas di siang hari ini memang masih cukup lengang, namun biasanya diprediksi akan terus meningkat ketika nanti akan menjelang sore hari hingga malam. Dan biasanya untuk malam hari ini dalam Malioboro akan sangat padat oleh kendaraan bermotor. Karena memang di momen libur Natal dan tahun baru ini, jalan Malioboro akan dibuka secara umum, baik kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, ataupun umum bagi para wisatawan. Karena di hari biasa biasanya ditutup. Khusus libur Natal ini akan dibuka bagi para pengunjung wisatawan. Seperti itu. Baik Gali, apakah ada antisipasi atau skenario khusus yang disiapkan oleh Pemda setempat terkait dengan membludaknya wisatawan nanti di akhir libur tahun baru nanti? Ya, terkait himbauan bagi para wisatawan, memang tahun ini diprediksi jumlah wisatawan yang akan mengunjungi Malioboro ini berjumlah 7 juta wisatawan. Ini data dari Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk antisipasi bagi para pengunjung memang akan ada diperlukan pengalihan arus lalu lintas untuk kawasan Malioboro jika memang itu terjadi kemacetan. Dan dihimbau juga untuk bagi para wisatawan mencari informasi terkait kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh pemerintah ada di Taman Ngabean, kemudian Sriwedari ataupun di area Pasar Beringharjo. Karena tower parkir Abu Bakar Ali saat ini sudah ditutup, tidak ada tempat untuk parkir bagi para wisatawan maupun bis-bis kelas umum seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Gali Wisma, langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.